Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kalian, bertemu kembali di channel Mas Imam Nawawi, Jernih Berpikir Nyata Berkarya. Dan tampaknya hari-hari ini kita memang harus betul-betul berpikir ya, berpikir secara jernih. Hal ini kaitan dengan balak DPR yang buru-buru, buru-buru pokoknya. Ada yang mengejar dalam rapat pleno pengambilan keputusan RUU Pilkada. Namun, upaya DPR itu menjadikan masyarakat bertanda tanya, ya. Bahkan berita di Kompas menyebutkan keresahan warga mulai muncul. Keresahan warga Jakarta soal balak DPR anulir putusan MK, batasi pilihan cagup dan presiden buruk demokrasi. Dalam kata yang lain, upaya daripada balak DPR RI itu betul-betul sulit untuk dinalar secara sehat. Sahabat kalian, kalau kita perhatikan memang proses revisi Undang-Undang Pilkada itu yang berlangsung sangat cepat, menandakan bahwa mereka tergesa-gesa, terburu-buru dalam upaya merevisi Undang-Undang Pilkada. Ada apa? Untuk apa? Kan begitu ya. Bahkan mereka menggelar rapat pleno pengambilan keputusan di hari yang sama dengan rapat pembahasan RUU Pilkada. Wow, kilat banget. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang urgensi revisi tersebut dan apakah prosesnya memberikan ruang yang cukup bagi pertimbangan yang matang dan partisipasi publik. Yang pasti sesuatu kebaikan kalau dijalankan dengan terburu-buru, biasanya sih hasilnya agak kacau gitu ya. Atau ada saja masalah yang muncul di kemudian hari. Tetapi mungkin DPR ini sudah berpengalaman. Jadi tergesa-gesa, ora opo-opo. Wah, ini bermasalah. Sahabat sekalian, mari kita lanjutkan. Sudah pasti bahwa publik pasti bertanya-tanya, mengapa revisi ini harus dilakukan secepat itu? Apakah ada kepentingan politik atau dalam upaya menomorsatukan kepentingan publik? Yang mana itu? Nah, apakah juga ada upaya untuk menghindari pengawasan publik atau membatasi partisipasi masyarakat dalam proses legislasi? Memangnya DPR itu seistimewa apa gitu ya? Kok kemudian maunya harus selalu legal, maunya harus selalu lancar, sementara mereka pernah nggak berpikir bahwa itu kepentingannya untuk politik atau publik? Kalau untuk publik sih nggak masalah, tetapi sejauh ini kayaknya belum pernah deh ada urusan-urusan publik yang kemudian disikapi dengan sangat tergesa-gesa seperti itu. Nah, sahabat kalian, ini juga memberikan kita satu pelajaran bahwa ada potensi konflik dengan putusan MK. Ketika balak berupaya mengakali, ini bahasa dia ini ya sudah umum ini, mengakali putusan MK yang melonggarkan ambang batas pencalonan kepala daerah, revisi Undang-Undang Pilkada yang diusulkan, balak justru mempertahankan ambang batas 20% kursi DPRD atau 25% suara sah pilek bagi partai politik yang memiliki kursi parlemen. Itu bertentangan dengan putusan MK. Dan ini bisa memicu konflik hukum dan perdebatan mengenai legitimasi revisi tersebut. Publik mungkin mempertanyakan apakah balak DPR mewakili kewenangan untuk mengubah substansi putusan MK? Apakah revisi ini melanggar prinsip-prinsip negara hukum dan inkonstitusional? Bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi dan persaingan politik di Indonesia? Kalau kata Refli Harun sih gampang saja, balak bikin undang-undang, disahkan kita bisa ajukan lagi ke MK. Pertanyaannya 27 Agustus nanti cagup atau cabub itu harus mendaftar. Jadi ini betul-betul sesuatu yang sulit untuk dinalar. Lebih jauh untuk Jakarta, masyarakat yang tadi disebut resah itu sudah mulai memiliki pemikiran yang kritis. Karena upaya balak itu nanti akan merugikan warga dan membatasi pilihan calon gubernur. Demokrasi yang milih rakyat, tapi rakyat dipaksa milih yang tidak diinginkan atau tidak dinilai relevan oleh rakyat itu sendiri. Nah, inilah kenyataan-kenyataan ya. Kemudian threshold pencalonan diperketat. Meskipun MK telah memutuskan untuk melonggarkan threshold pencalonan kepala daerah, balak DPR membuat aturan baru yang hanya memberikan pelonggaran
tersebut kepada partai politik tanpa kursi DPRD. Maksudnya bro, kemudian yang terakhir PDIP kembali tidak bisa mengusung calon jika apa yang diusung balik itu kemudian menjadi undang-undang. Dan sahabat sekalian, pada akhirnya kita juga menyaksikan berespon masyarakat juga semakin serius, aksi untuk kemudian turun di jalanan ke DPR mulai berlangsung sepertinya, dan tentu saja ini adalah hal yang menjadi konsekuensi dari katakanlah ugal-ugalannya balik DPR RI. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. Yang pasti semuanya harus menyadari bahwa negara ini bukan sebuah tempat untuk kepentingan politik semata, apalagi segelintir orang saja. Oleh karena itu, bersikaplah secara dewasa dan sadarilah posisi masing-masing. Jika keliru, berhenti dan perbaiki, lalu memohon ampun kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.